Sekarang Kang Nana, ada nggak eh, cara berangkat haji tanpa nunggu, Tanpa antri ya? tanpa antrian seperti haji reguler maupun haji khusus atau haji plus? Ada nggak? Ada. Nah, namanya ini yang dikatakan haji furoda. Apa itu? Nah, jadi haji furoda ini adalah haji yang di luar kesepakatan dari Oki, tetapi diberikan hak prerogatifnya ke kerajaan Saudi Arabia, yaitu mereka mengundang untuk kolega-koleganya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat ekbisbanten.com yang berbahagia, pada kesempatan ini kita kedatangan tamu, seorang pengusaha travel haji dan umroh, Kang Haji Nana Sujana. Apa kabar, Baik, Kang Nana? alhamdulillah sehat walafiat. Luar biasa nih ya, tetap semangat ya. Semangat. Ini ngomong-ngomong, ini menjelang Dzulhijjah ini kan, Iya, betul. sudah ramai orang mempersiapkan diri untuk berangkat haji, Betul. ya kan? Dan haji ini rukun Islam yang kelima. Betul. Semua orang sangat menginginkan berangkat haji. Betul. Tapi meskipun dananya cukup, kadang-kadang orang tidak tahu gimana caranya bisa berangkat haji. Gimana itu, Kang Nana? Baik. Betul sekali, kebetulan sekarang momentumnya yang sangat dekat, bahwa sekarang 2 hari lagi menjelang ke 1 Dzulhijjah. Ya. Nah, berbicara tentang haji, bahwa haji itu adalah yang diinginkan, yang dinanti-nantikan oleh seluruh umat Islam di seluruh dunia pastinya ya. Ya. Nah, jadi haji itu aturannya sudah jelas diatur oleh kesepakatan Oki. Ya. Jadi haji itu akan dia memiliki kuota. Nah, kuota itu berpatokan terhadap seberapa banyak yang akan ditampung di Arafah. Karena kan Al-Hajjul Arafah, bahwa haji itu rukun yang wajibnya di Arafah. Ya. Nah, sehingga kapasitas Arafah itulah dia yang menjadikan penentuan seseorang untuk bisa tinggal di situ. Nah, 2019 yang lalu itu kurang lebih sekitar 2.400.000, mendekati ke 3 juta. Tetapi setelah 2020 kita kan Covid. Ya. Ya tertunda ya. Nah, normalnya ketika 2.400.000 atau 2,5 juta ya, Jamaah seluruh jamaah dunia. seluruh dunia, ternyata itu pembagiannya disepakati dengan caranya Oki, dibagi itu secara proporsional dan profesional. Nah, kapasitasnya itu misalkan diambil dari jumlah penduduk dan mayoritas muslimnya berapa banyak. Contoh, kalau mengambil jumlah penduduk terbanyak, itu kan China tentu saja paling banyak, tetapi dia minoritas. Jadi jumlah untuk berkunjung ke sana, jumlah yang mengisi kuotanya sedikit juga. Kedua, India juga. Jumlah penduduk terbanyaknya itu ya lumayan banyak, tetapi mayoritasnya. Nah, sedunia itu yang paling banyak adalah mayoritas penduduk Muslim. dan muslim terbanyak adalah Indonesia. Seberapa banyak sih kita dapatkan? Itu rata-rata yang kuota yang diberikannya itu kurang lebih Indonesia itu mendapatkan sekitar 211.000. 211.000 jamaah. Sebelum ada penambahan kuota 10.000 misalkan ya. 211.000. Nah, dari 211.000 dibagikan ke Indonesia. Ternyata Indonesia memiliki penyelenggaraannya, negaranya saja itu dibagi 2. Ya. Pertama adalah yang dilaksanakan oleh Kementerian Agama melalui direktorat yaitu Umroh dan Haji. Yaitu yang dinyatakan masyarakat umum tahunya itu haji reguler. Ya, jadi haji yang dilaksanakan dengan regulasi Kementerian Agama. Kementerian Agama. Penyelenggaranya adalah melalui Direktorat Penyelenggara Haji dan Umroh. Itu namanya haji reguler. Nah, itu dari karena ini haji undang-undang. Kan haji masuknya undang-undang ya. Di Republik ada undang-undang haji. Ada undang-undangnya. Nah, maka itu untuk melaksanakan secara undang-undang tentunya ada mekanisme yang harus ditempuh.
Nah, jadi dari 211.000 misalkan dibagi rata-rata itu 204.000 misalkan untuk haji reguler, 17.000 ribunya yaitu untuk haji PIHK. Apa itu PIHK? Penyelenggara ibadah haji khusus. Yaitu suatu perusahaan yang diberikan izin oleh Kementerian Agama untuk melaksanakan haji. Nah, Iya, iya, nah, iya. nah, berbicara kembali lagi kepada haji reguler, itu dari Kementerian Agama si kuota tersebut yang 200 misalkan 4.000 didistribusikan kepada Kanwil Di provinsi provinsi seluruh Indonesia. seluruh Indonesia. Baginya sama seperti haji pembagian internasional seperti proporsional. Jadi provinsi yang jumlah penduduk Penduduknya muslimnya banyak, mayoritas muslimnya yang terbanyak pasti dia mendapatkan. porsinya lebih besar. Salah satu contohnya provinsi Jawa Barat. Itu Iya. pasti se-Indonesia paling banyak. Nah, kedua, setelah dia dibagikan ke provinsi, dibagikan pendistribusian akhir yang namanya kuota haji itu adanya di Kandepak. Berarti di tingkat kabupaten Dan kota. Betul. Dari tingkat kota dan kabupaten. Maka untuk haji reguler yang pemerintah dia by name by address. Jadi setiap kabupaten tidak bisa mendaftar di kota. Jadi warga Kota Serang misalnya Ya, betul. akan berangkat dari Kota Serang Ya. sebagaimana daftar yang ada di kantor Kementerian Agama Kota Serang. Betul. Nggak bisa itu ke Pandeglang. Pandeglang misalnya. tidak bisa, terikat oleh by name by address. Jadi regulasinya terakhirnya adanya di Kandepak. Jadi namanya akan mengisi yang pertama SPPH, surat pendaftaran pergi haji. Ya. Nah, terkuncinya di situ. Jadi basisnya nama, alamat yang tertera di KTP. Yang di KTP by name by Oke. address itu by NIK. Nah, itulah dia tentang regulasinya haji yang diselenggarakan oleh Direktorat Penyelenggara Haji dan Umroh. Tetapi ketika haji khusus, misalkan contohnya salah satu travel yang diberikan izin oleh Kementerian Agama. Haji khusus bedanya adalah boleh dari Sabang sampai Merauke daftar ke salah satu travel. Dari provinsi manapun. Dari provinsi manapun. Itulah dia disebutkan khusus. Tidak keterkaitan. Nah, regulasi tersebut yaitu bagaimana cara mendaftarnya. Itu semuanya diatur oleh Kementerian Agama melalui namanya sistem kuota haji terpadu yang disebut SISKOHAT. Jadi Peskampesep. Dulu haji ONH plus itu ONH plus itu yang haji PIHK, khusus. haji khusus namanya ya. Orang bilang namanya ONH plus. Ya. Nah, dulu itu kita tidak terpengaruh oleh ngantrinya begitu panjang. Waktu zaman tahun misalkan 97 hajinya 7 juta. Itu yang ONH plus kan jarang. Bahkan dibagi-bagi pun tidak ada. Ketika ke sini haji reguler itu sangat tinggi untuk tunggunya, ada yang Itu berapa tahun tunggunya ada yang 35 reguler? tahun, reguler itu ada yang 25 tahun, tergantung yaitu tadi jumlah penduduk dan mayoritas muslimah dan yang berkeinginan untuk daftar hajinya. Jadi misalnya di provinsi yang jumlah penduduk muslimnya banyak, Betul. di kota yang jumlah penduduk muslimnya banyak, Iya, betul. dan yang mendaftar banyak, Betul. itu daftar tunggunya bisa lebih lama Bisa lebih lama daripada provinsi, kabupaten, kota Betul. yang penduduk muslimnya sedikit. Betul. Ya, seperti itu. Tapi tidak boleh orang Kota Serang, ya kan, karena pengen cepat daftar ke Papua misalnya, nggak boleh ya. Tidak bisa. Nah, itulah yang diatur regulasinya oleh Kementerian Agama. Nah, jadi balik lagi kepada haji khusus itu sendiri. Nah, kalau haji khusus kita mendaftarkannya itu dari tiap-tiap provinsi. Nah, kenapa? Itu ketika lonjakan dari reguler ke khusus juga ada dampaknya. Kan Oke, misalkan oke. 17.000 tahun A ke tahun B ke tahun C habis terus dia. Bahkan sekarang mungkin sudah nyampe 7 sampai 8 tahun. Nunggunya. Nunggu di haji Jadi khusus pun. karena yang reguler nunggunya ada yang 20 sampai 30 tahun, Bahkan orang 37 tahun. orang 37 pindah tahun. Betul. ke haji khusus. Betul. Ternyata di haji khusus juga akhirnya penuh Penuh juga. dan nunggu juga. Nunggu juga. Sekarang Kang Nana, ada nggak cara berangkat haji tanpa nunggu, Tanpa antri ya. tanpa antrian seperti haji reguler maupun haji khusus atau
haji plus. Ada nggak? Ada. Nah, namanya ini yang dikatakan haji furoda. Apa itu? Nah, jadi haji furoda ini adalah haji yang di luar kesepakatan dari Oki, tetapi diberikan hak prerogatifnya ke kerajaan Saudi Arabia, yaitu mereka mengundang untuk kolega-koleganya. Oh, jadi haji furoda itu basisnya adalah undangan dari kerajaan Dari Arab Saudi. kerajaan Saudi Arabia. Nah, sehingga ini karena kuotanya ini diberikan untuk kolega, salah satunya misalkan ada kebagi dua. Ada namanya dia furodanya itu ya furoda amiyah, atau yang diberikan kuotanya itu kepada keluarganya raja. Jadi mulai sampai cucunya Raja Fahad, cucunya Raja ini apa namanya Abdullah, dan yang itu mendapatkan haknya. Jadi kalau untuk mengundang. Kalau saya kenal nih sama salah satu cucunya atau anaknya bisa kerajaan di sana, saya bisa dapat undangan. Saya bisa berangkat sekarang juga ya. Ya. Tanpa antri. Nah itu. Kalau yang nggak kenal sama keluarga kerajaan bisa juga nggak? Bisa. Tentunya nanti akan masuk kepada siapa yang memiliki jaringan tersebut. Oke. Nah ya. Nah yang kedua adalah haji furoda itu dilaksanakan secara misalkan diberikan secara kuotanya khusus juga. Misalkan dilakukan oleh Dewan Maliki, ataupun misalkan mereka di situ ada sebuah yayasan misalkan Muawiyah. Nah, mengundang juga ke sini salah satu yayasan, atau emang diberikan kepada institusi tertentu misalkan lewat atase militer. Mereka punya kolega diberikan ke sini lewat Kemenhan, terus diteruskan misalkan ke TNI yang ada di kita yang emang satu jaringannya mereka untuk diundang. Itulah dia. Nah, tapi untuk masyarakat umum bagaimana? Nah, di sini saya mewakili dari namanya itu Furoda Muda. Apalagi itu? Nah, jadi si Furoda Muda itu yaitu saya menginisiasikan untuk teman-teman kita pengusaha-pengusaha travel yang untuk melaksanakannya saling mengisi untuk kemudahan jemaah untuk bisa berangkat. Oke. Jadi kita misalkan ada beberapa kelompok travel memiliki keahliannya masing-masing, kita gabungkan. Terutamanya untuk kemudahan. Jadi jangan sampai predikat menyelenggarakan haji furoda ini adalah alhamdulillahnya sekarang haji furoda itu bukan bagian yang disangkakan ilegal ya, udah legal. Negara kita pun sudah mengakui ya. Jadi sederhananya untuk berangkat ibadah haji ini ada haji reguler yang melalui kabupaten kota. Betul. Ya, di Kementerian Agama itu. Betul. Kemudian ada haji khusus yang diselenggarakan oleh PIHK, perusahaan penyelenggara ibadah khusus. Dan ada haji furoda. Betul. Nah, ini jalan berangkat haji tanpa antri. Ya, betul. Nah, bagaimana itu bisa penyelenggaraannya dengan baik? Seperti haji reguler dan haji jangan sampai terlantar gitu ya. Jadi begini, visa ini sebenarnya nyata, bukan goib. Bisa. Jadi kalau misalkan kita punya jaringan yang dilakukan oleh Furoda Muda ya, kita ada jaringan di sana, kebetulan misalkan kita mendapatkan 100 undangan. Nah, itu kita akan mengarrange untuk 100 undangan. Karena kita diketahui bakal mendapatkan 100 undangan, maka itulah kapasitas kita tahun ini untuk menyelenggarakan. Maka di awal pun kita udah booking tiketnya 100 untuk 100 orang, hotelnya pun untuk 100 orang. Sehingga cara melaksanakan teknisnya ya sama dengan pelaksanaannya haji reguler atau haji khusus itu sendiri. Oke. Karena kita mendapatkan jalur yang benar. Oke, jadi sebenarnya haji furoda ini karena memang dapat undangan. Jadi kalau jatah undangannya 100, ya maka 100. Diberangkatkan 100. Jangan dikasih nolnya 1 jadi 1000 gitu. Nah, itulah yang akhirnya ada pikiran-pikiran negatif dan ada berita-berita yang tidak sedap, ya kan? Oh, berangkat haji melalui travel tertentu, ternyata di sananya terlantar gitu. Itu sebenarnya karena tidak mendapatkan undangan sesuai dengan kuota yang tersedia, begitu ya. Jadi gini,
Sebenarnya kalau untuk haji furoda ini, ketika masyarakat tepat memilih kepada yang salah satunya berpengalaman, yang kedua adalah bagaimana seseorang itu bisa menyelenggarakan. Karena haji itu kan kalau di negara kan undang-undang. Karena syarat untuk bisa berangkat itu kan salah satunya adalah visa. Ya kan, permit residennya untuk berkunjung suatu negara diizinkan kan visa. Nah, untuk mendapatkan visa itu ya salah satunya itu tadi. Ada yang dari Amir dikasihkan ataupun undangan tertentu. Jadi itulah yang kita lakukan. Nah, kadang dia dapat visa, tapi cara pelaksanaannya misalkan booking hotel, booking tiket itu nunggu visanya dulu. Karena dia kan mudah-mudahan nyelenggarainnya. Sehingga pada saat dapat visa, akomodasinya belum keurus. Belum siap. Belum siap. Itulah yang menjadikan permasalahan di kemudian hari juga. Oke, Kang Haji Nana, ini ya, kalau ini kan bicara istitoahnya nih. Iya, betul. Reguler kan sudah tarifnya ditentukan oleh pemerintah, betul. Ya. Kemudian haji khusus, tentu tarifnya lebih tinggi ya. Daripada reguler, tapi masih ngantri. Betul. Berapa tahun tadi? 7 sampai 8 tahun. 7 sampai 8 tahun. Padahal khusus loh ya. Yang dulu tanpa antri juga. Gitu. Nah, sekarang ada haji furoda tanpa antri. Betul. Kira-kira tarifnya khusus juga nggak? Nah, jadi gini. Kalau haji mau furoda, mau PIHK yang diselenggarakan oleh travel juga, tentang berbicara harga, bagaimana ke tingkat pelayanan. Ya. Tentunya ya. Jadi rata-rata harganya misalkan tergantung akomodasi yang mau digunakan. Karena sesungguhnya hajinya itu kan gratis. Ya, niat, betul. Dia terus nanti tawaf segalanya. Betul. Jadi masuk Masjidil Haram nggak ada kotak amal di situ ya. Nggak ada gratis bayar. Ya. Gratis. Yang menjadikan bayar itu adalah akomodasi. Dan itu pun akan kembali lagi kepada jemaahnya yang membayar. Yang menikmati. Ketika dia menggunakan hotelnya bintang 5 misalkan ataupun bintang 6 lah kata orang. Ya, misalkan dengan sekelas Darut Tauhid Interkontinental, ya pasti harganya berbeda dengan hotel yang lainnya. Sehingga itu untuk namanya harga itu relatif. Betul. Ya. Jadi rata-rata kalau misalkan untuk haji furoda itu bisa bergeser di antara 250 juta, 350 juta, bahkan ada yang 400 juta dan sampai misalkan tembus 600 juta. Karena akomodasi yang digunakan yang berbeda. Betul. Tapi bagi yang memiliki dana ini waduh, ketimbang ngantri 30 tahun atau haji khusus 7 sampai 10 tahun. Wah, mending furoda ya. Karena ini langsung daftar bisa berangkat. Jadi kalaupun dibandingkan dengan PIHK, karena PIHK juga tiap tahun itu relatif naik. Misalkan sekarang harganya 14.000. Rata-rata 14.000 kalau dikuruskan $14.000 ya. $14.000 misalkan satu kamar berempat. Kalau dikuruskan sekarang rata-rata itu misalkan 15.000, berarti sekitar 14.000 kali 15.000, berarti sekitar 240 atau 250 jutaan kan? 250 juta. Jadi selisihnya tidak jauh-jauh amat dengan furoda. Nanti tiap tahun kan dia naik. Kan berangkatnya belum tentu pada tidak saat tahun keberangkatan ini mungkin akan hampir sama dengan furoda tahun sekarang. Begitu. Karena kan 7 tahun ke depan betul. Kan ada inflasi ya perhitungannya kan gitu. Nah, jadi dan cara daftarnya kalau haji reguler sendiri kan cara daftarnya itu melalui perbankan dengan setor 25 juta rupiah, maka dia mendapatkan nomor porsi kan. Iya. Dan itu kan ngantri sesuai kapan berangkatnya. Setelah nomor porsinya dia masuk ke nominasi keberangkatan tahun keberangkatan yang tahun ada berapa. Di Siskohat itu. Di sistem Kota Haji Terpadu. Nah, kalau untuk PIHK, biasanya rata-ratanya untuk mendapatkan porsi itu adalah $4.000 itu akan masuk ke rekening BPKH, semuanya sama akan mendapatkan namanya biaya pergi ibadah hajinya itu ya. BPIH-nya itu dibayar setoran awal namanya itu 4.000. Biasanya ada DP untuk travelnya yaitu 1.000. Jadi rata-rata itu $5.000 atau $6.000 untuk setoran awal. Nah, kalau untuk furoda dia 1 bulan sebelum berangkat punya uang, punya kemampuan langsung berangkat. Ini dia. Ya.
Tapi catatannya bahwa haji furoda ini melalui jalur undangan resmi ini legal ya. Legal. Sekarang legal. Dulu kan haji itu berbicara haji furoda ini dianggap paspor hijau zaman dulu ya. Karena rata-rata haji itu berangkatnya dengan paspor coklat. Tapi sekarang kan kalau paspornya semuanya mau yang Depak, mau ini kan udah hijau semua. Yaitu paspor yang dikeluarkan oleh imigrasi ya kan. Betul. Nah, itu yang sekarang justru alhamdulillah bahwa seluruhnya sepakat bahwa haji furoda ini adalah legal gitu. Oke. Kang Haji Nana, ini haji furoda ini ya berapa rentang waktunya? Berapa lama di sana di Makkah dan Madinahnya? Oh, untuk gini. Haji furoda dengan PIHK ketika dia membuat suatu program sama saja. Bisa ada yang 15 hari, bisa yang 25 hari, bahkan 30 pun 35 hari bisa. Bisa ya. Sama, karena kalau untuk misalkan kegiatan di sana untuk yang namanya berapa tinggal lamanya itu tergantung kesepakatan atau si manajemen si pelaksananya itu. Kan kalau lama. Reguler 40 hari gitu ya. Iya gitu. Kalau ini haji khusus dan haji furoda ini bergantung kepada kesepakatan. Ya, jadi kesepakatan berapa program yang mau dibuatnya, berapa hari gitu ya. Kalau yang sangat sibuk misalnya ada pejabat negara ya sangat sibuk sekali, banyak yang harus ditandatangani. Misalnya itu bisa cepat-cepat gitu. 15 hari. Bisa 15 Haji hari. itu dia kalau berangkat bahkan bisa lebih kurang dari 15 hari. Berangkat misalkan tanggal 4 atau tanggal 5 Dzulhijjah. Sementara pelaksanakan haji itu sampai lontaran jumroh kan tanggal 12 Dzulhijjah, namanya nafar awal. Selesai dia keluar, kalau dia bisa tanggal 12 berarti tanggal 13 14 di Madinah, 15 pulang. Berarti 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Berarti cukup sekitar 12 hari 13 hari sudah bisa. Jadi yang wajibnya, yang rukunnya sudah terlaksana. Betul. Nah, itu boleh ya. Boleh. Diizinkan untuk pulang dan prosesnya itu sesuai dengan kesepakatan. Iya, karena paling cepat itu tanggal 14 boleh keluar dari Haramain. Haramain. Karena haji itu kan tanggal 12 nafar awal ya. Berarti dia sudah boleh tuh. Karena haji setelah selesai zamarot yang nafar awal ditutup, apakah dia sudah nantinya tawaf ifadah dan sa'i kan udah selesai. Atau dia sebelumnya untuk nafar awal sudah melaksanakan tawaf juga, tawaf sa'i. Ya kan, tawaf ifadah sama sa'i sudah, tinggal nanti dilanjutkan pas mau pulang dengan ditutup tawaf wada saja. Karena ke Madinah dia udah masuk penambahan ibadah, tidak masuk ke dalam rukun haji itu sendiri. Jadi 13-14 hari kan sudah bisa. Etik aja ya. Masa betul. Sudah datang ke Masjidil Haram tidak berkunjung dan berziarah ke makam Rasulullah kan kira-kira. Kita di Furoda Muda itu program ada yang kurang lebih 15 hari. Jadi setelah tanggal 12, tanggal 14, 15, 16 di Madinah. Jadi kalau ada misalnya kepala daerah atau sekretaris daerah gitu atau kepala dinas yang super sibuk atau pemilik perusahaan yang banyak sekali yang harus ditandatangani, bisa berangkat haji dengan pendekatan furoda, waktunya sekurang-kurangnya tadi 15 hari dan itu sudah sah semua. Sudah sah sekali. Dan itu mungkin cara langkah lebih tepat ya. Kalau yang sangat sibuk tidak usah harus ngantri, pulangnya lebih awal. Terakomodir semuanya kan begitu. Kang Haji Nana, ini di haji furoda ini kan dengan pembiayaan yang relatif disesuaikan. Betul. Dengan karena faktor tanpa antri. Betul. Kemudian bisa diatur waktunya. Betul. Mau agak lama atau sedang atau cepat begitu ya. Iya betul. Ada nggak misalnya didorong mereka
Karena ini kan kalau bicara haji mabrur, betul. Haji mabrur itu kan bukan hanya syarat dan rukunnya terpenuhi ya, tapi bagaimana dia memberi manfaat. Siap. Untuk membangun kesejahteraan masyarakat, untuk ya mewujudkan perdamaian gitu kan? Iya betul. Nah, ini ada nggak misalnya di teman-teman Furoda Muda ini ya yang untuk misalnya ada program untuk kemasyarakatan ada? Ada. Jadi gini, kita kebetulan saya di salah satu di namanya Amirul Hajj ya, pimpinan di konsorsium Furoda Muda. Ya. Jadi Furoda Muda ini emang kebetulan untuk penyelenggaranya dilaksanakan anak-anak muda lah, seumuran saya kan gitu ya. Karena kita supaya taktis dan inilah cepat gitu ya. Jadi ini sobat ekbisbanten.com, Kang Nana ini adalah pengusaha muda ya. Siap. Ya di bawah 40 tahun ini kan. Ya, dan ini tidak sendiri ya. Iya, tidak sendiri. Kang Nana tapi pakai konsorsium. Konsorsium. Ini mereka bergerak membantu masyarakat Indonesia untuk bisa melaksanakan ibadah haji. Betul. Tapi bukan hanya hajinya, tapi juga bagaimana para jamaah haji ini memberi kontribusi untuk pengembangan masyarakat Islam ya. Betul. Gimana tuh, Kak? Jadi gini, kita ini kan membangun dengan mengikuti usaha yang dilakukan dari mulai para nabi dan para sahabat. Ya. Jadi kita sebagai pengurus hanya melaksanakan mendapatkan nilai manfaat pastinya ya. Tetapi penghasilannya itu kita lakukan untuk wakaf. Dan kebetulan kita ada yang namanya salah satu yayasan Lailatul Qadar Hadimul Ummah. Oke. Nah, jadi nanti dari misalkan kita orang daftar haji, itu sebagian nilainya itu entah taruhlah misalkan 5 juta atau 10 juta itu dimasukkan untuk wakaf. Nah, nanti dari hasil wakaf itu kita akan masuk kemana? Nah, dari si Yayasan Lailatul Qadar Hadimul Umat itu kan udah jelas misinya. Ada misi pendidikan, misi kesehatan, misi untuk donasi dan penyelamatan umat gitu ya. Nah, itu yang kita lakukan. Jadi saya meninisiasi teman-teman dari kalangan anak muda. Kita berpikir, saya bilang, mau kapan lagi kalau nggak sekarang? Berpikir untuk dunia dan akhirat. Kalau nggak dipaksakan dari sekarang, kita mungkin akan terlupakan. Sehingga kita membangun jaringan tentang haji Furoda Muda ini, konsorsium. Kebetulan saya yang menahkodai sebagai Amirul Hajnya. Dan caranya sangat luar biasa. Jadi HPP yang kita hitung, ya, itu ketika ada travel yang gabung di kita cuma 3, dia akan nilai manfaatnya sama dengan menyelenggarakan dia 40. Jadi kalau 3 kan harusnya lebih mahal menyelenggarakan. Enggak, itulah dia fungsinya sinergi dengan konsorsium. Nah, jadi konsorsium itu membuat penyelenggaraan haji lebih efisien. Lebih efisien. Bayangkan saja kalau saya misalkan cuma ada 20, sementara akan ada petugas misalkan 3 atau 4, ada dokter, ada pembimbing, ada petugas kantor. Ya kan? Nah, dengan konsorsium ini kan akan membagi petugas tersebut sehingga HPP-nya kita akan bayar masing-masing. Tiketnya bayar masing-masing, hotelnya masing-masing. Secara marginnya mau 3 mau 4 dia akan kembali lagi sama orang yang memiliki lebih dari jemaah 20, 30 sama saja. Jadi konsorsium ini bekerja dengan semangat kolaborasi. Kolaborasi dan kolaborasi gitu. Luar biasa. Baik, sobat ekbisbanten.com. Jadi ini perbincangan yang menarik. Jika di antara kita ada yang ingin sekali untuk berangkat ibadah haji, sudah tersedia dananya, mau lewat jalur reguler dianggap lama, melalui jalur khusus juga ternyata masih lama. Ini ada jalur baru ya yang bisa diakses, yaitu Haji Furoda, dan salah satu yang menyelenggarakan Haji Furoda ini adalah Furoda Muda yang dinahkodai Kang Haji Nana Sujana ini, pengusaha sukses asal Banten ini. Luar biasa. Barangkali ada yang mau disampaikan untuk sobat Banten nih, Kang Nana. Baik, jadi untuk warga Banten ya, khususnya dan umumnya untuk warga negara Indonesia, karena bahkan kami keberangkatan di tahun ini
Yang berangkat itu bukan hanya dari Indonesia, melainkan dari Australia. Oh, ya. Orang Australia berangkat melalui orang yang Indonesia tinggal di Australia. Oh, orang Indonesia tinggal di Australia. Ya, karena selagi paspornya dia Indonesia, mau dari negara manapun kita bisa bantu dengan. Apalagi kalau sekedar provinsi yang berbeda provinsi. Ya. Betul. Nah, itu. Jadi kebetulan kami bagi masyarakat yang berkeinginan dan memiliki yang sudah sangat kuat gitu untuk segera bisa melaksanakan ibadah haji. Salah satunya untuk daftarnya sangat mudah. Di Ekbis aja di sini itu tinggal ditelepon, itu nanti insya Allah diurus dari A sampai Z-nya. Sangat mudah. Dan nanti juga ada beberapa kita kerjasama juga dengan FSPP ya, Forum Silaturahim Pondok Pesantren. Nanti pondok-pondok itu juga bisa menerima dan akan kita urus dari A sampai Z-nya. Pokoknya jadi, sangat mudah. Pak Kiai yang punya jamaah mau berangkat haji, pengen cepat, dananya sudah tersedia. Pak Kiai boleh merekomendasikan langsung ke Foroda Muda atau melalui ekbisbanten.com. Ya, insya Allah nanti ada berbagi kesejahteraan. Betul. Dan pastinya berangkat haji dan ikut wakaf. Ikut wakaf. Jadi ini yang paling menarik adalah berangkat haji mengharapkan haji mabrur dan berwakaf. Betul. Ya kan, bersama-sama untuk membangun peradaban Islam. Betul. Insya Allah ini bisa kita wujudkan bersama. Terima kasih Kang Nana Sujana, pengusaha sukses asal Banten. Amin. Melalui travel haji dan umroh. Mudah-mudahan menginspirasi untuk kita semua, dan kami doakan sobat ekbisbanten.com diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala dibangkil berangkat haji dan umroh. Amin. Insyaallah nanti bisa melalui banyak travel yang tersedia, satu diantaranya Furoda Muda yang dinakodai Kang Nana. Terima kasih Kang Nana. Terima kasih semua sobat ekbisbanten.com. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.